Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sapaan pastoral pagi hari ini, sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dalam sapaan pastoral ini kami akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa mengarahkan kami apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, secara khusus di saat kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Berkati pembacaan firman Tuhan ini ya Bapa, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Nehemia, pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, janganlah kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini mengisahkan bagaimana respon Nehemia terhadap kritikan Sanbalat. Sanbalat merupakan gubernur Samaria pada waktu itu, dan sebagai gubernur ia memiliki ambisi untuk menguasai daerah Yudea. Namun ambisinya terancam gagal saat Nehemia datang dengan ide membangun kembali tembok Yerusalem. Dan ide itu ternyata didukung semua penduduk Yudea pada waktu itu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika pekerjaan membangun tembok Yerusalem itu berlangsung yang dilakukan oleh Nehemia dan orang Yudea pada waktu itu, ternyata Sanbalat langsung mengkritik. Menurutnya pekerjaan itu sia-sia. Potensi umat tidak cukup untuk membangun pada waktu itu. Tembok yang dibangun pasti tidak kokoh. Kata salah satu di antara mereka, jikalau diloncati anjing saja, maka tembok itu akan roboh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kritik negatif itu tentu menyakitkan hati Nehemia dan umat Yudea yang sedang bersemangat membangun tembok pada waktu itu. Namun menarik, ketika pekerjaan mereka sedang dikritik, Nehemia tidak membalas dengan makian, melainkan membawa perkara itu kepada Tuhan. Nehemia tentunya bersama dengan orang-orang Yudea pada waktu itu berdoa, mencurahkan keluh kesah mereka kepada Tuhan atas kritikan yang dilakukan oleh Sanbalat beserta rombongannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terus Nehemia tidak patah semangat. Dia terus membangun. Dan akhirnya dengan semangat yang tentunya dari Tuhan, Nehemia berserta rombongannya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah firman Tuhan
yang kita baca pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang suka mengkritik pekerjaan orang lain. Karena kritikan itu bisa mengecewakan dan mematahkan semangat orang lain. Tetapi sebaliknya, apabila kita dikritik saat sedang melakukan pekerjaan yang benar di hadapan Tuhan, jangan kita membalas dengan kejahatan. Tetapi bawalah keluh kesah kita itu kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Percayalah, ketika kita membawa keluh kesah kita kepada Tuhan di saat dikritik oleh orang lain, maka Tuhan akan memberikan semangat yang baru kepada kita. Tuhan akan menolong kita untuk terus melewati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga membuat kita menjadi orang yang berhasil. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kami bagaimana kami menyikapi kritikan-kritikan orang lain terhadap kami, dan mengajar kami supaya kami tidak mengkritik pekerjaan orang lain di dalam kehidupan ini. Tolonglah kami ya Bapa menjalani kehidupan ini dengan benar di hadapan Tuhan, agar nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami ingin mempertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami, tuntunlah kami ya Bapa, agar kami terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan kesehatan, berkati kami di dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.